cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yuk. Hello, 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 siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yuk. Hello, 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 siapa tahu hoax. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang di acara webinar literasi digital pada hari ini, hari Rabu 18 Agustus 2021. Bersama saya, Alzira Fitya Hapsari, selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari ini. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat Indonesia yang makin cakap digital. Baik, saya akan menyapa para peserta dari seluruh Indonesia, khususnya para peserta dari Rokan Hilir, Riau. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kami juga selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Yang terhormat dan kami banggakan, Bapak Samuel A. Pangrapan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kami hormati, Ibu Silvi Triani, selaku Owner Dera Kitchen, yang kami hormati Pak Arif Rama Syarif, STMkom, selaku staf ahli bidang IT PT Prima Armada Raya, yang kami hormati Pak Eko Wahyudi SPD, selaku Ketua Umum Forum Kewirausahaan Pemuda Rokan Hilir, yang kami hormati Ibu Aisyah Bilkis AMD, selaku konsultan manajemen. Kemudian yang kami hormati Key Opinion Leader kita pada hari ini, yaitu Ibu Poppy Anggraini.
Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, di seluruh Indonesia semoga masih semangat, masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan kita kemarin. Semoga masih tetap semangat juga untuk mengikuti webinar pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Walaupun kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19, kita bisa kembali bersua meski dalam keadaan daring tentunya untuk sama-sama berbagi dan belajar mengenai tema kita pada hari ini yang sangat menarik, yaitu cerdas dan aman memanfaatkan loka pasar atau yang biasa disebut juga dengan marketplace. Karena pandemi, saya pribadi juga sering menjadi pengguna marketplace atau loka pasar untuk berbelanja online. Saya yakin para peserta di sini juga mengalami hal yang sama, sehingga kita pasti sudah sangat penasaran dan ingin berbagi ilmu mengenai sharing-sharing cerdas dan aman memanfaatkan loka pasar atau marketplace. Namun, sebelum kita masuk ke materi kita yang luar biasa, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, saya akan mengajak para peserta semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih banyak untuk para peserta semua yang sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan menyimak sambutan keynote speech dari Bapak Samuel A. Panggarapan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia.
Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih banyak Bapak Samuel Apangrapan atas sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya, pada hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang key opinion leader kita yang luar biasa, yaitu Ibu Poppy Anggraini, selaku content creator di YouTube dan juga owner dari @gayabiai. Selamat siang, Ibu Poppy. Selamat siang, Ibu. Suaranya masih belum terdengar, Ibu. Maaf. Kedengeran? Sudah terdengar, Ibu. Halo, selamat siang Mbak Aljira. Baru pertama kali nih kita ketemu ya hari ini ya. Luar biasa, Bu. Dan baru pertama kali dan kita bajunya sama, Bu, matching. Merah-merah. Jujur tadi saya sebenarnya coklat-coklat. Terus saya bilang, oh iya ya merah putih. Ya udah ganti cepet. Alhamdulillah kan ada bajunya di sini. Betul sekali, Bu. Ini masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ya, Bu. Semangat merah putih gitu. Semangat. Baik, Ibu. Apa kabarnya, Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini saya mau izin dulu Mbak Aljira mau nyapa 4 narasumber yang luar biasa ini, boleh ya? Silakan, Ibu. Assalamualaikum dulu untuk Mbak Silvi Striani, Bapak Arif Rama Syarif, Bapak Eko Wahyudi. Salam kenal semuanya. Mbak Aisyah, salam kenal semuanya. Terima kasih hari ini sudah bisa berkesempatan buat ngisi webinar dengan Kominfo. Luar biasa sekali, Ibu. Ibu sekarang kesibukannya apa saja, Bu? Kalau saya hari-hari biasa ngurusin galeri ya. Saya kan kebetulan owner dari galeri fashion Gayabiai. Kalau misalnya berkenan bisa follow Instagramnya, namanya Gayabiai. Nah, saya tinggalnya di Jambi. Nah, kebetulan 2 hari dalam 1 minggu itu saya ada jadwal
bikin konten untuk YouTube channel saya, Bilik Biai, dan saya seorang ibu rumah tangga. Luar biasa sekali Bu, tetap produktif ya Bu, walaupun di masa pandemi. Dan kebetulan Harus, saya ya. juga sebelum webinar ini Bu, sambil menunggu gitu Bu, saya melihat-lihat scrolling di @gayabiai. Luar biasa sekali Bu, saya Terima melihat kasih. koleksinya. Iya Bu, ada atasan, bawahan, sampai Iya, outer dan ada hijab juga aksesoris ya Bu. juga loh, ada Ada cincin, ada aksesoris juga. gelang, iya sampai tas juga. Jangan lupa di follow juga, subscribe YouTube channelnya. Luar biasa sekali Ibu. Boleh diceritakan sedikit mungkin Bu, singkat mengapa Ibu memutuskan untuk membuat galeri fashion ini Bu, @gayabiai? Baik, terima kasih. Jadi awalnya sebenarnya saya itu punya kegilaan waktu itu zaman-zaman di 2015 itu saya jatuh hati sama satu brand lokal, brand nasional ya, brand nasional namanya Ria Miranda. Mungkin beberapa teman di sini udah tahu. Nah, jadi waktu itu saya kayak yang ngerasa kayak, aduh ini sebenarnya lebih dekat ke pemborosan sebenarnya. Terus suami saya ngide, kayak, gimana kalau misalnya kita bikin brand sendiri, tapi itu masih jauh ya, brand sendiri, atau kamu jual baju deh, tapi tembakannya kita ini pasarnya menengah ke bawah, gitu. Jadi jangan baju yang mahal-mahal, karena sebenarnya ke ibu-ibu sama orang-orang cewek-cewek atau wanita-wanita umuran 25 ke atas itu cenderung belanja baju. Nah, itu sebenarnya tuh hobinya mereka itu gonta-ganti baju, yang penting fashionable, ya kan? Fashionable, tapi akan sangat terbantu kalau harganya terjangkau. Nah, suami saya mikirnya gitu. Saya sebenarnya tuh kayak yang nggak muluk-muluk kan sampai dibilang bikin brand sendiri, tapi itu masih belum. Sekarang masih dalam langkah saya menuju ke sana, insya Allah semoga dimudahkan. Nah, jadi kata suami saya, udah buka aja ya udah. Akhirnya di 2019 akhir kita tuh berangkat buat cari supplier, dan itu kita mulai di 2019 akhir itu di rumah. Jadi saya jual baju. Awalnya juga suami saya tuh melihat saya kayak, saya suka posting loh Mbak Aljir. Jadi saya itu punya Instagram di 2012, baru kenal Instagram. Saya suka posting apa yang saya beli, apa yang saya makan, saya posting. Saya kebetulan suka foto. Walaupun ilmu fotonya cuma cetek, tapi saya suka sekali foto. Jadi saya posting sampai saya pernah dikata-katain kayak, itu kenapa sih si Poppy kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Tapi alhamdulillah yang hobi saya kemarin itu berujung di hari ini saya ada tawaran endorse itu minimal 1 sehari. Masya Allah banget. Terakhir saya di endorse brand nasional mukena yang sebenarnya malam itu saya harap saya pengen beli mukena itu besok pagi. Tahunya mereka DM saya mau endorse mukenanya. Itu benar-benar luar biasa banget hadiah dari Allah. Dan itu jadi kekuatan buat saya. Akhirnya saya bikin Instagram Gaya Biai dan bisa punya follower. Alhamdulillah sekarang 10 ribuan followers. Luar biasa sekali Bu. Mungkin bagi orang-orang yang tadi bilang, kok tidak ada kerjaan gitu. Iya, Ternyata kayak nggak sangat ada menghasilkan kerjaan. ya Bu. Sangat Iya produktif benar. ternyata. Selagi kita posting yang memang benar-benar nggak menyangkut atau tidak mengganggu orang atau tidak menyinggung orang, Sarah atau yang lain. Kalau saya rasa selagi itu hobi dan itu positif, kenapa enggak? Kenapa harus di-cut sama stigma orang atau anggapan orang, negatifnya orang? Kita jadiin yang positif aja gitu ya Mbak Ajira. Iya, luar biasa sekali Bu. Sangat berkaitan dengan tema kita pada hari ini ya Bu, yaitu cerdas dan aman memanfaatkan loka pasar atau marketplace. Mungkin nanti pada akhir sesi saya akan berbincang-bincang lagi ya Bu dengan Bu Poppy. Yep. Baik, untuk saat ini cukup. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, sebelum kita masuk ke sesi materi, saya akan membacakan beberapa tata tertib untuk webinar pada hari ini. Yang pertama adalah demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Kemudian, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut. Nama peserta _ nama instansi. Kemudian, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera atau on-cam selama acara berlangsung. Kemudian, apabila ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya-jawab, bisa ditanyakan melalui fitur chat yang tersedia pada webinar dengan format nama, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang dimaksud, dan nomor telepon yang valid dan terintegrasi dengan e-wallet. Karena 10 pertanyaan terpilih akan mendapatkan voucher e-money, dan 4 penanya terpilih dapat langsung menanyakan kepada narasumber, dan 6 penanya lainnya akan ditampilkan di akhir sesi. Jadi tetap berada pada ruang webinar sampai akhir
sesi karena Anda juga tidak ingin melewatkan materi-materi yang luar biasa dari narasumber kita. Dan bisa jadi Anda menjadi salah satu penanya yang beruntung mendapatkan voucher e-money. Kemudian, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib, dan terakhir, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik, saya akan langsung masuk ke sesi materi untuk webinar pada hari ini, dan materi pertama kita akan belajar mengenai kecakapan digital. Dan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini adalah Ibu Silvis Triani selaku owner dari Dera Kitchen. Selamat siang Ibu Silvis. Selamat siang, suara saya kedengaran nggak ya? Sudah terdengar Ibu? Sudah. Baik. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Luar biasa sekali Ibu, langsung saja Bu, saya persilakan untuk menyampaikan materi selama 20 menit ya Bu, dan nanti izinkan saya untuk menyampaikan di 5 menit terakhir ya Bu, mengingatkan waktu. Silakan Ya, baik. Ibu. Ya, terima kasih sebelumnya ya teman-teman sudah diberikan kesempatan untuk sharing ya. Dalam hal ini saya juga belajar ya, sama-sama belajar begitu. Jadi minta maaf sebelumnya kalau banyak kekurangan. Sebentar, ini tuh caranya gimana ya? Untuk share screen, sebentar nih share screen. Iya Bu, share screen di bawah warna hijau. Ya, udah saya klik. Terus baik Ibu. Terus saya pilih ya? Iya Bu, pilih kontennya atau materinya. Oke. Jadi apakah sudah terlihat? Masih loading Ibu? Sudah ya? Sudah terlihat. Oke. Jadi sebelum pandemi ini memang kan kita sebutnya super apps ya. Super apps itu semacam GoFood, GrabFood, Shopee Food, terus yang saya ikut Foodspot, Traveloka Eats. Jadi super apps ini saya pakai untuk channel penjualan saya. Apa yang saya jual? Yaitu produk kuliner. Jadi saya mencoba menjual produk kuliner lewat super apps begitu. Nah, kelebihannya adalah dari segi keamanan keuangan ya. Keamanan keuangan itu sangat safety karena saya tidak perlu melibatkan transaksi menggunakan uang cash gitu. Karena transaksi menggunakan uang cash itu sering sekali selisih dengan kenyataan di lapangan gitu. Jadi misalnya stok ayam ada 10, dijual 5, harusnya uangnya ada 50.000. Ini uangnya cuma ada 40.000, sedangkan stok ayamnya udah tinggal 5 gitu. Jadi nggak matching dan itu capek gitu. Saya selama 15 tahun sebelumnya menggunakan cara manual gitu, membuka outlet, kemudian orang walk in datang, transaksi dan itu banyak loss di sistem kasir. Nah, dengan super apps ini saya lumayan lah, nggak begitu nggak begitu banyak energi yang keluar yang percuma hanya untuk ngurusin hal-hal yang kurang penting gitu ya. Jadi saya sendiri selama 3 tahun terakhir udah pakai super apps dan mengelola 4 brand, yaitu Ayam Asap Bogor, kemudian ada Bakwan Pontianak Sehati, kemudian ada Siomay Sejiwa, sama Dera Kitchen. Dera Kitchen ini jualan sandwich dan salad gitu. Saya punya 4 brand, ada di 3 lokasi, 2 lokasi di Kota Bogor, kemudian 1 lokasi lagi di daerah Cirende, dekat-dekat Cinere, Lebak Bulus itu. Gitu. Apalagi ya, serunya sih, walaupun dari super app saya dipotong 20% ya untuk kebutuhan administrasi mereka, tapi yang saya saving jauh lebih banyak sih sebetulnya, karena saya nggak perlu bayar kasir, nggak usah nyediain orang
yang tugasnya menukarkan uang receh setiap pagi kan. Kalau dulu kalau masih offline ya, tiap pagi tuh harus ada kurir yang ke mana, ke Pertamina pom bensin, nukerin receh, terus dikasih ke kasir dan sebagainya. Itu udah nggak perlu, kasir juga nggak perlu. Terus saya nggak perlu lagi pakai POS karena di dalam aplikasi Super Apps ini udah ada POS-nya sendiri. Orang terus nggak perlu pakai waiters karena nggak pernah ada orang lagi yang walk in untuk makan. Orang cuman driver datang terus bawa. Kemudian juga senangnya juga kurir ya. Maksudnya kita nggak usah pelihara kurir sendiri. Pelihara kurir itu kan capek ya. Kalau hujan kita kasihan nyuruh dia berangkat, takutnya besoknya sakit, nggak bisa kerja. Kalau dengan Super Apps ini kan, Super Apps yang sediakan kurirnya, mau hujan badai mereka tetap berangkat gitu. Apalagi ya, apalagi informasi yang harus saya berikan ya. Soalnya saya benar-benar orang operasional sekali gitu di dalam bisnis ini. Kebetulan, oh ya saya lupa nggak cerita. Saya buka 4 resto di 3 titik ini, buka 24 jam semuanya gitu. Jadi ya seru gitu, secara operasional sangat harus ya kerjanya otaknya 24 jam gitu, benar-benar nggak bisa ada tutup, kemudian stok barang juga, pegawai segala macam harus ready 24 jam begitu ya. Seperti itu. Mungkin sambil berjalan juga boleh sih kalau ada hal yang kurang jelas mau ditanyakan begitu. Udah jelas? Apa kepencet? Silakan dilanjutkan, Ibu. Oh, dilanjutkan. Ya. Apa ya? Bingung mau bicara apa lagi ya? Mungkin udah cukup ya dari saya. Baik. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya. Yang luar biasa. Tadi juga saya sambil menyimak, Bu, dan banyak sekali makanannya, saya jadi ikut lapar, Bu. Walaupun tadi saya sudah makan siang. Tapi luar biasa pengemasannya menarik ya, Bu. Untuk foto-fotonya itu Ibu sendiri yang foto dan upload ke GoFood. Oh iya, itu juga ya. Maksudnya itu PR tersendiri ya, maksudnya seni tersendiri dalam mengelola. Kan kalau orang bisnis semacam saya itu namanya ghost kitchen ya. Ghost kitchen tuh kitchen hantu gitu. Jadi ada restorannya tapi nggak kelihatan fisiknya gitu. Itu memang kekuatannya pada foto Instagram, terus bagaimana cara kita membaca algoritma Gojek, Grab, sehingga kita bisa berada di halaman pertama gitu. Jadi mengelola 12 resto yang buka 24 jam secara online dan harus laku gitu ya. Itu saya banyak belajar banget dan cepat sekali ya, maksudnya perkembangannya. Dulu aturannya begini, sekarang begini, terus teknik-tekniknya juga beda banget. Dulu tuh kita bisa ngakalin SEO-nya Gojek sama Grab. Sekarang udah dengan berbayar, kita nggak perlu capek-capek lagi, harus bisa di halaman pertama. Kemudian foto produk pun detail gitu ya, maksudnya benar-benar kayaknya hampir tiap bulan ya foto produk untuk setiap resto. Jadi saya 4 kali foto produk dalam 1 bulan gitu, dan itu quite capek banget kalau udah foto produk ya, karena kan fotografer yang ini angle-nya harus begini, terus apa yang saya mau sampaikan di sosial media atau di Gojek, Grab itu harus tersampaikan apa yang saya ingin sampaikan. Termasuk juga itu, jadi kan media sosial yang paling ampuh sekarang adalah Instagram ya untuk food and beverage. Tapi ternyata Instagram itu tidak terkoneksi dengan, bukan tidak terkoneksi ya, maksudnya belum tentu follower Instagramnya banyak, penjualannya tinggi. Itu ada rumus tersendiri gitu loh.
bagaimana mengkoneksikan antara Instagram yang oke dengan penjualan di Ghost Kitchen lewat super app supaya oke juga. Itu 2 PR yang berbeda. Jadi meeting berkali-kali dengan tim, gimana kok kita nggak ada di halaman pertama, Instagramnya pada udah oke, pakai ads-nya udah buang duit begitu banyak, konversinya jadi berapa persen yang benar-benar jadi penjualan ya, kayak gitu-gitulah yang serunya ya. Dan gak murah, maksudnya kan orang berpikir digital marketing itu murah gitu, ternyata memang saya punya saving ya di jumlah pegawai, di keuangan yang gamis, saya saving di situ, tapi ternyata untuk mengelola digital marketing juga gila juga gitu, fotografer mahal bayarnya, belum bikin video, belum orang yang ngejawabin chat, komen, mikirin caption apa, itu udah nggak murah gitu loh. Teman-teman yang tim yang handle tuh nggak murah dan belum tentu cocok juga. Artinya kan nggak mungkin saya kelola sendiri ya, karena saya udah fokus di operasional harian, di penjualan gitu kan. Maksudnya untuk sosial media kemudian pakai orang, jasa orang lain, dan belum tentu cocok juga, gayanya beda, gayanya sama gitu dengan kita. Luar biasa sekali, Bu. Dan ini juga tadi disebutkan banyak sekali ya, Bu, tentang skill-skills digital ya, Bu, mungkin. Mungkin kalau dari Ibu sendiri, bisa disebutkan, Bu, beberapa yang memang sangat penting, Bu, untuk hari ini gitu, Bu, untuk dipelajari kecakapan digitalnya. Pertama sih, kalau orang bisnis itu, dia harus bikin bisnis model canvas ya, istilahnya, gampangnya. Jadi jangan bisnis tuh pengen semuanya gitu, enggak. Bisnis tuh ada segmentasinya kok gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan segmentasi kita, tujuan bisnis kita. Ya mulailah dengan bisnis model canvas dan sisanya akan mengikuti bisnis model canvas itu gitu. Kan di situ di bisnis model canvas kan ada 9 ya, nggak salah 9 kotak tuh ya. Ya udah, segala sesuatu yang kita lakukan yang mengikuti model canvas itu gitu. Oh ya, satu lagi, karena saya ngelola 4 brand, jadi saya kan punya 4 bisnis model canvas ya, dengan purpose yang, dengan goal dan purpose yang berbeda-beda. Jadi dulu sih saya jualan tuh setiap brand itu satu aplikasi tuh. Misalnya GoFood siomay cuman jual siomay doang, GoFoodnya bakwan cuman jual bakwan doang. Tapi ternyata ketika siomay dijual di tempat bakwan, itu kan kalau dari bisnis model canvas kan salah ya. Maksudnya kita tuh harus fokus ya. Misalnya kan nggak mungkin orang beli bakso di tukang soto gitu kan, nggak mungkin ya. Atau kita mau beli nasi goreng di tukang soto kan nggak banget ya. Harus ada spesialisasi gitu. Tapi ternyata nggak berlaku tuh kalau di aplikasi Gojek sama GoFood. Orang yang udah tahu brand kita, dia suka beli dari satu aplikasi aja untuk menghemat ongkir. Jadi gue pengen makan siomay tapi juga makan bakwannya, ya udah dia pilih satu aplikasi, dia order dua-duanya di dalam satu aplikasi ketimbang dia jual di 2 aplikasi. Tapi kalau kita ngomongin push ya, selling ya. Tapi kita ngomongin pull, orang recognize brand kita, nggak bisa dicampur seperti itu. Jadi setiap brand harus kita build sendiri-sendiri, termasuk dalam pemilihan nama ya. Jadi kan awalnya restoran kita kan yang pertama itu namanya Dera Kitchen. Nah, si Dera Kitchen itu tidak menggambarkan, namanya itu tidak menggambarkan makanan apa yang dijual, sama sekali tidak. Jadi orang bingung, Dera Kitchen jualan apa gitu. Setelah dia buka IG-nya atau buka menunya, baru jualan salad sama sandwich. Ya udah, nggak membantu penjualan, nggak, keywordnya itu tidak membantu penjualan di Grab sama GoFood. Makanya kemudian di restoran saya yang kedua, ketiga, dan keempat di Ghost Kitchen itu saya udah pakai nama, ya udah gamblang aja, kalau lu jualan siomay ya dikasih nama siomay, kalau lu jualan ayam ya tulis nama ayam, sehingga orang-orang ketika mencari restoran kita dengan keywordnya itu langsung dapet gitu. Ataupun nggak sengaja ketika orang nyari ayam, ketemu ayam kita kemudian nyoba, itu kemungkinan closingnya lebih gede gitu. Ya gitulah, maksudnya kita juga sama-sama belajar.
Luar biasa Ibu. Dan tadi saya juga sempat mendengar bahwa marketplace yang digunakan ada banyak ya Bu sebenarnya, ada juga di Ada Instagram banyak. ya Bu. Dan itu boleh Bu disebutkan mungkin kekurangan atau kelebihan dari masing-masing marketplace atau loka pasar. Oh ya, kelebihan. Jadi gini, rumusnya nih ya, kalau misalnya kita nggak repot ngurusin kasir, nggak usah ngerepot ngurusin driver, ngurusin uang yang masuk dan segala macam, itu kelebihannya. Tapi selalu kekurangannya adalah kita nggak punya database. Selalu. Jadi kalau orang order lewat Gojek atau Grab, emang praktis buat gue, tapi di database customer sama sekali nggak punya. Gitu. Begitupun dengan sebaliknya ya, kalau kita pakai WhatsApp bisnis atau kita pakai Instagram, kita punya database customer, kita tahu IG-nya customer, kita tahu email dia, kita tahu WhatsApp dia yang bisa kita pergunakan sewaktu-waktu, tapi repotnya minta ampun untuk ngurusin driver, nerima uang pembelian dan segala macam. Jadi Mas, kayaknya sih bakunya itu kalau saya lihat kalau kita kelompokin dua hal ya. Yang satu kekurangannya adalah kita nggak punya database, yang satu lagi adalah kelebihannya kita nggak usah repot ngurusin hal-hal yang berbau keuangan dan kurir gitu. Baik Ibu, luar biasa sekali nih Bu atas materinya yang luar biasa, dan mungkin juga bagi para peserta di sini yang ingin bertanya dapat langsung bertanya kepada Ibu Silvi mungkin mengenai bisnis model atau kanvas model, dan tadi juga disebutkan berbagai macam skill-skill digital dan juga mengenai kelebihan dan kekurangan dari marketplace. Boleh langsung bertanya di kolom chat dengan format yang sudah disediakan oleh panitia. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas materinya. Mungkin kita nanti akan bertemu lagi di sesi tanya jawab. Baik. Baik, selanjutnya kita akan belajar dan memahami lebih lanjut mengenai keamanan digital. Jadi jangan lupakan juga kita sering berbelanja online, kita sering bertransaksi secara online, secara daring, dan jangan lupa juga bahwa kita harus tetap aman di digital. Dan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini yang akan menyampaikan materi adalah Bapak Arif Ramasyarif STMkom selaku staf ahli bidang IT PT Prima Armada Raya. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, walaupun saat ini Jakarta sedang memasuki PPKM level 4, tapi tetap harus semangat. Tetap harus semangat ya Pak. Dan juga di webinar ini kita jadi bertemu teman-teman peserta dari seluruh daerah di Indonesia ya Pak. Kesempatan yang luar biasa. Betul Mbak, betul sangat menarik. Nah ini saya akan sharing mengenai keamanannya karena saya lihat beberapa rekan-rekan di sini narasumber, key opinion leader ini juga salah satu pengguna aktif dari sosial media. Jadi ini juga sangat mengkhawatirkan karena saat ini banyak peretasan untuk pengambil alihan secara paksa sosial media yang kita miliki. Baik Bapak, langsung saja Pak, saya persilahkan untuk menyampaikan materi selama 20 menit ya Pak, dan nanti izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit terakhir. Baik Mbak. Saya izin share screen. Silakan Bapak. Oke, apa sudah terlihat, Mbak? Sudah terlihat, Bapak. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini, key opinion leader kita, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu narasumber. Hari ini saya akan membahas atau berdiskusi mengenai keamanan transaksi online. Tantangan yang ada saat kita hadapi saat ini adalah di mana transaksi online terus meningkat. Hanya saja kita mungkin saat ini belum memahami pentingnya menjaga sosial media yang kita miliki. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Arif Ramasyarif. Saat ini saya sebagai staf ahli bidang IT di PT Prima Armada Raya, salah satu unit usaha dari Pertamina Group. Kemudian pulang bekerja, saya menjadi dosen IT di Universitas Nusa Mandiri dan BSI, Bidang Sarana Informatika di Jakarta. Saya melanjutkan pendidikan S3 saya di Malaysia, dan saya mendirikan sebuah yayasan komunitas open source, di mana yayasan ini memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang kurang mampu, khususnya di bidang IT.
Jadi kita akan membahas atau berdiskusi mengenai apa itu transaksi online, manfaatnya, tantangan yang kita hadapi, keamanan dalam transaksi online. Saya akan tunjukkan bagaimana dengan mudahnya sosial media kita diambil dan caranya sangat mudah. Nanti akan saya tunjukkan. Tapi ini bukan demo hacking ya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa rekan-rekan, Bapak Ibu pengguna sosial media tidak harus sangat berhati-hati. Tidak perlu komplain ke sana kemari bahwa sosial medianya keambil, tiba-tiba follower sudah banyak tiba-tiba diambil. Karena gini, kejahatan itu terjadi bukan karena adanya niat pelaku, tapi juga adanya kesempatan. Nah, dan kesempatan itu dibuat oleh kita sendiri. Dan nanti kita akan lihat transaksi online saat ini dan masa depan. Jadi apa itu transaksi online? Bicara transaksi online itu sudah didefinisikan dalam Undang-Undang ITE tahun 2008. Transaksi online yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan internet sebagai sarana bertransaksi. Apapun yang kita lakukan transaksinya jual belinya maka disebut dengan transaksi online. Termasuk umpama kita melakukan transaksi yang hati-hati, banyak kejadian di mana transaksi online ini digunakan dalam transaksi kejahatan. Dan pertukaran PIN, pertukaran nomor kartu kredit, itu juga terjadi di internet. Ini definisi dari transaksi online. Kemudian manfaat penggunaan transaksi online, jadi Bapak, Ibu, rekan-rekan juga sudah melihat ada beberapa manfaatnya dari dua sisi. Pertama dari sisi bisnisnya sebagai pengguna, kemudian dari sisi konsumen. Kita sebentar. Oke, kita lihat 5 manfaat dari pemilik usaha. Seperti disampaikan tadi Bu Sylvia bahwa modal relatif rendah. Iyalah, modal relatif rendah, nggak perlu kasir, nggak perlu orang, nggak perlu yang jaga toko, nggak perlu sewa lapak, nggak usah apapun, nggak usah bayar preman. Lebih kenceng lagi, modal relatif rendah. Saking rendahnya, orang bisa buka apa saja, jualan apa saja, gitu. Termasuk kalau kita cari Tokopedia, jual jasa pun ada, jasa betulin komputer, AC, itu macam-macam banyak. Kemudian jangkauan bisnis lebih luas dan tak terbatas. Bayangkan yang pesen tadi makanan empek-empek atau makanan kayak yang Ibu masak, Bu Sylvia masak, bisa dikirim ke Jayapura. Tapi mikirin bagaimana nih caranya nih ngirim ke Jayapura makanannya nih. Tapi itu bisa dilakukan. Kemudian membangun citra perusahaan akan lebih baik. Betul, brandingnya lebih baik. Apakah berdasarkan rating? Cuma tantangannya ada. Bagi pemilik usaha, betul apa yang disampaikan. Kita tidak bisa mengelola database. Dan ini nilai yang menjadi tulang punggung perusahaan digital saat ini. Database. Behavior customer itu ditentukan oleh apa yang kita beli, apa yang kita pesan. Tapi kita pemilik usaha tidak akan pernah mengetahuinya. Gitu. Ini tantangannya. Makanya di beberapa sesi saya selalu memberikan mengingatkan lah. Saya juga mengajar ke beberapa UKM mengingatkan. Ayo dikumpulkan datanya pakai Google Form atau apapun bisa. Kenapa? Bikin member. Kenapa? Kita akan membaca data pola transaksinya. Nanti dari situ kita bisa menentukan berapa banyak raw material yang harus disediakan dalam 3 bulan ke depan. Berapa yang harus dipersiapkan. Kalau saya ngasih hadiah pulpen ini ke customer yang mana? Itu nanti kita bicara tentang machine learning. Nanti kita ada bahasanya sendiri. Kemudian dari sisi pelanggan, nah enaknya Ibu Bapak, rekan-rekan yang mungkin tinggal di Jakarta pernah kenal ITC Cempaka Mas, ITC Fatmawati, kemudian Blok M Plaza. Sekarang sepi kayak kuburan, nggak ada siapa-siapa, kecuali Satpam dan OB-nya. Kenapa? Orang males. Lebih baik buka aplikasi super apps yang Ibu bilang tadi, belanja dengan praktis. Udah belanja dengan praktis, kemarin tanggal 17 ada cashback lagi. Loh, bayangin. Udah praktis, kasih cashback. Lumayan. Tuh. Bayangin, makanya sepi sekarang ya. Jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan ke mall, ke ITC Cempaka Mas, ITC Fatmawati, yang tulisannya ITC enak, nyaman, parkirnya luas, ya kan, nggak desek-desekan gitu kan, AC-nya dingin, karena cuma kita doang yang di sana ya, nggak ada yang lain.
Kemudian pilihan metode pembayaran yang lebih banyak. Bayangkan pada saat kita ke pembelanja pakai kartu kredit, biasanya suka pakai kartu kredit di mall atau apapun, dikenakan cas 3%. Beli HP kena cas 3%, ya kan ada tambahan dari engkoh-engkohnya, kok tambahan 3%? Iya dari banknya, gitu katanya. Tapi sekarang lewat super apps ini, semua gratis. Nggak ada biaya apapun. Ya kan? Bisa dicicil 0% lagi. Lo bayangin, orang Indonesia disuruh nyicil 0%. Mau beli sepatu, dicicil 3 kali, 0%. Gampangnya saat ini. Cuma yang paling penting adalah keamanan transaksinya, seperti yang disampaikan sebelumnya, terjamin. Nggak mungkin tiba-tiba uang kita 5 juta, tiba-tiba hilang jadi 1 juta. Itu nggak mungkin. Apakah kemungkinan itu ada? Pertasan terhadap sistem pasti ada. Tapi pasti di balik sisi itu, orang-orang pasti sudah melakukan backup, melakukan cloning di sistem database-nya atau teknik-teknik yang lain. Nah, ini manfaat-manfaatnya. Pada saat kita bicara tantangan dalam transaksi online, ada tantangan yang kita hadapi saat ini. Banyaknya kompetitor. Nah, yang jual ayam 1 juta umat, yang jual bakwan 1 juta umat, udah pasti. Tapi tenang, nggak usah khawatir. Ini juga ada istilah. Kalau semua jadi presiden, lo siapa yang jadi rakyatnya? Nah gitu. Nggak usah khawatir. Rezeki itu pasti ada yang ngatur. Tapi adanya kompetitor dengan cara mengakali. Nah ini, UMKM kita kalahnya dalam bersaing adalah UMKM kita tidak pernah mengetahui behavior dari pelanggannya. Makanya kalau pernah Pak Jokowi pernah menyampaikan salah satu super apps itu tiba-tiba menjual murah barang dari Cina. Kenapa? Karena data orang Indonesia itu dibaca dan customer-nya di profilnya dilihat. Dulu orang jual jepitan buat masker hijab itu harga 5 ribuan atau 20 ribuan. Orang-orang banyak yang beli, tiba-tiba UMKM kita numpuk raw material. Tiba-tiba di Shopee, Shopee, tiba-tiba ada yang jual pakai masker cuma 1.000. Produksinya dari mana? Dari Cina. Bayangin. Produksinya di Tiongkok, sampai sini 1.000 rupiah. Bangkrut langsung UMKM. Kenapa? Behavior-nya orang Indonesia bisa dibaca. Gitu. Banyak terjadi penipuan. Ini biasanya mungkin terjadi bukan di super apps. Rata-rata mungkin di sosial media ya. Karena ini kejadian juga dengan keluarga saya, sudah ditransfer uangnya, tiba-tiba barang nggak datang. Uang ditransfer, yang pesannya sepatu, ya datang sendal jepit. Nah, ini susah. Kemudian banyak hacker yang mengincar bisnis online. Berhati-hati. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di dalam slide selanjutnya. Banyak hacker yang mengincar bisnis online. Nah, ini clue-nya. Keamanan dalam transaksi online. Nah, kita masuk ke keamanannya. Hati-hati, periksa HTTPS. Seluruh web yang bertransaksi online dan memiliki keinginan untuk melakukan pembayarannya, perhatikan di sebelah kiri atas browsernya harus menggunakan protokol HTTPS. Kalau tidak menggunakan protokol HTTPS, bisa dilihat di sebelah kiri kanan browser, klik-klik, itu biasa HTTPS. Kalau tidak HTTPS, hindari. Kenapa? Begitu transaksi itu berjalan, username password jalan, set, ditangkap sama hacker, pluk, tiba-tiba username-nya terbuka dengan mudah. Belanja dari rumah dan ke kediaman Anda. Bagi pengguna sosial media, bagi pelanggan, bagi penjual dan pembeli, saran saya tidak pernah memanfaatkan public Wi-Fi. Ini kunciannya. Public Wi-Fi itu adalah cara paling mudah untuk masuk dan mengambil sosial media. Contoh, saya duduk di kafe, tiba-tiba masuk nih, moderator kita masuk, tiba-tiba nanya, Pak, ada Wi-Fi gratis. Senang dikasih Wi-Fi gratis. Koneksi dia dengan Wi-Fi gratisnya, saya duduk di sebelahnya, saya diam-diam aja, tiba-tiba moderator kita pulang, IG-nya langsung lenyap dan nggak bisa login lagi. Nah, cara paling mudah, loh, caranya bagaimana? Nah, caranya ada slide selanjutnya. Kemudian, meneliti penjual ada toko online. Kalau beli, saran saya lihat ratingnya. Tapi ya itu, kadang-kadang kurang ajar customer kita. Udah makanannya enak, produknya bagus, dikasih bintang 1, nggak apa-apa.
Dari 1.000 orang yang beli, cuma yang ngasih bintang 1 cuma 1 orang, nggak apa-apa. Nah, yang kembali ke belanja dari rumah atau kediaman Anda dan hindari public wifi. Kenapa? Rekan-rekan, Bapak Ibu silakan buka browser, ketikkan kali spasi Linux. Jadi tulisannya kali spasi Linux spasi hacking spasi public wifi. Kali Linux adalah software hacking yang sangat mudah di-download, murah, open source, dan cara-cara hackingnya sudah terbuka dengan mudahnya di YouTube. Tidak perlu jadi Eskom, tidak perlu S1, tidak perlu S2, atau S3. Download saja, ikuti tutorialnya, tunggu orang di public wifi. Itu cara yang paling mudah. Jangan senang dulu. Mungkin saat ini Bapak Ibu rekan-rekan pengguna sosial media yang jualan apanya sudah laku, kok selama ini saya aman-aman saja. Sabar, belum followernya belum banyak. Begitu banyak, saya tinggal duduk, Bapak Ibu terkoneksi dengan public wifi yang sama dengan saya, kemudian melakukan hacking sejenis hacking sederhana, dan plum. Bapak Ibu keluar dari kafe, Bapak Ibu keluar dari public wifi tersebut, tiba-tiba FB nggak bisa diakses, sosial media nggak bisa diakses, Twitter keambil. Hati-hati Bapak Ibu. Ini selalu saya mengingatkan dalam acara literasi digital. Lebih baik belilah kuota pribadi, pergunakan koneksi yang ada pribadi. Jangan pernah menggunakan public wifi. Karena cara yang paling mudah hacking masuk menggunakan public wifi. Tidak terencrypt. Hati-hati Bapak Ibu. Dan cara-caranya bisa Bapak Ibu cari di YouTube dengan kunci kali Linux spasi hacking spasi public wifi. Transaksi online yang kita lihat saat ini dan masa depan akan berubah. Mengubah habit seseorang, mengubah habit cara kita belanja. Bapak Ibu silakan buka YouTube, kemudian ketikkan Amazon spasi Go. Secara behavior, kita manusia bukan hanya duduk manis, kemudian barang datang. Kita tetap butuh jalan-jalan, butuh lihat-lihat orang, butuh situasi, dan itu ditangkap oleh Amazon Go. Bapak Ibu tinggal download, tinggal lihat di YouTube bagaimana menggabungkan antara transaksi online dengan behavior manusia yang senang jalan-jalan dan ngeceng kalau bahasa Jakartanya. Nah, bisa dilihat Amazon Go. Jadi inilah transaksi online masa depan. Dan ini bukan masa depan, karena saat ini Amazon Go sudah akan masuk ke Indonesia. Makanya ada beberapa supermarket besar tutup. Nah, kalau sebelum-sebelumnya ada tutup, itu bisa diambil alih oleh Amazon Go. Silakan di-searching. Nah, saya sampaikan pesan Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, tahun 2019, RI kekurangan 600.000 SDM digital per tahun. Bayangkan betapa kurangnya kita menghadapi digitalisasi yang saat ini dipaksa jalan. Padahal harusnya digitalisasi sudah terjadi mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu. Karena kita nggak tergagap-gagap saat ini. Bayangkan, mungkin kita yang di Jakarta biasa-biasa saja, tapi yang di daerah, begitu ada pandemi, bingung menggunakan Zoom, bingung menggunakan online system. Mohon maaf, Bapak, waktu tersisa 5 menit lagi, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak. Oke, ini sharing sederhana Mbak dari saya udah materi terakhir. Mudah-mudahan ada tanya jawab atau diskusi lebih lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak. Luar biasa sekali Bapak atas materinya. Terima kasih ya Pak sekali lagi. Sama-sama. Atas materinya yang luar biasa. Saya juga menjadi catatan pribadi untuk saya karena beberapa minggu lalu saya juga terkena penipuan online Pak akibat tidak teliti sebelum bertransaksi ya Pak. Jadi menjadi catatan dan untuk kita semua, semoga kita menjadi lebih cerdas dan tentunya aman memanfaatkan marketplace. Dan tadi juga menarik ya Pak mengenai Amazon Go ya Pak. Itu konsepnya sendiri gitu ya Pak.
Ya, jadi betul checkout-nya sendiri dan itu sudah dipakai sama aplikasi. Kalau di Jakarta, kalau kita datang ke Mall Lotte Avenue di bagian atas, itu sudah Lotte Avenue udah pakai itu. Jadi di Jakarta ada namanya Mall Lotte Avenue di Kuningan City, di Kuningan itu sudah pakai seperti Amazon tuh. Silakan dicek. Jadi nggak ada kasir di sana. Luar biasa ya Pak. Ini yang kita kira tadinya itu adalah teknologi masa depan, lambat laun menjadi nyata di depan kita ya Pak, mengalaminya Pak. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak sekali lagi atas pertanyaannya. Bagi para peserta semua yang ingin bertanya, dapat langsung bertanya melalui kolom chat dengan format yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke narasumber kita yang ketiga, khususnya tentang materi budaya digital. Dan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini adalah Bapak Eko Wahyudi SPD, selaku Ketua Umum Forum Kewirausahaan Pemuda Rokan Hilir. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Baik, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih, Mbak. Luar biasa nih, Pak. Mungkin langsung saja, Pak, untuk menyampaikan materi selama 20 menit, dan nanti izinkan saya untuk memberitahu di 5 menit terakhir. Sudah kelihatan, Pak? Sudah terlihat, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih kepada Mbak Aljira selaku host pada hari ini. Dan saya di sini tidak menggurui, tetapi hanya kita sharing-sharing santai mengenai cerdas dan aman memanfaatkan loka pasar atau marketplace, khususnya untuk budaya digital. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Eko Wahyudi, biasa disapa dengan Mas Eko. Saya alhamdulillah diamanahkan sebagai Ketua Forum Kewirausahaan Pemuda, artinya menghimpun atau merangkul rekan-rekan pengusaha muda dari umur 16 sampai 30 tahun, khusus di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Nah, untuk budaya digital, apa sih itu budaya digital atau digital culture? Yaitu kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, di dalam dunia digitalisasi ini, kita tidak boleh juga menghilangkan nuansa-nuansa budaya, nuansa-nuansa kecintaan kita terhadap Indonesia, khususnya budaya Indonesia. Kemudian, menjadikan media sosial lebih produktif. Media sosial saat ini dikonsumsi oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Dari data yang saya dapatkan bahwa 52% penduduk Indonesia telah mengaktifkan atau menggunakan internet. Artinya ini hampir setengah dari penduduk di Indonesia ini menggunakan internet atau mengakses internet, khususnya di media sosial. Biasa kita mengkonsumsi media sosial, melihat postingan-postingan, apapun itu, bagaimana menjadikan dari konsumtif menjadi produktif. Biasa rekan-rekan di sini mungkin membuat caption atau memposting foto, membuat caption nanti di salah satu media sosial. Nah, kenapa kita yang memiliki hobi menulis misalnya, bisa membuat suatu karya di dalam melalui media sosial sebagai ajang atau wadahnya, seperti itu, sehingga bisa menghasilkan karya dari media sosial tersebut. Tidak hanya seperti ini, tidak hanya kita membuat suatu foto, postingan, caption, atau curahan hati, seperti itu. Bagaimana caption kita itu bermanfaat, memiliki edukasi, atau membuat sebuah karya, seperti itu. Bisa menjadi seorang cerpenis di media sosial. Kita seperti di media sosial Facebook, kita lihat banyak postingan-postingan atau apapun itu, caption-caption yang lain, apalagi anak-anak muda, saya yakin dan percaya anak-anak muda selalu membuat caption, selalu memposting foto dengan kata-kata atau kalimat-kalimat atau wacana-wacana, dan itu bisa dijadikan sebuah karya, seperti itu. Tidak hanya membuat
caption atau curahan hati saja. Bagaimana susun kalimat-kalimat itu menjadi sebuah kalimat-kalimat yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Oh, ini adalah sebuah karya, ini adalah sebuah cerita, seperti cerita bersambung. Nah, itu salah satu menunjukkan media sosial atau yang produktif dalam hal seperti menjadi seorang penulis. Rekan-rekan lihat kedua sosok ini, ada Maudy Ayunda dan Arif Muhammad. Mereka, Maudy Ayunda ini adalah seorang aktris juga seorang YouTuber di bidang edukasi atau pendidikan. Kita tahu bahwa Maudy Ayunda ini bisa mendapatkan viewers di YouTube-nya bisa jutaan karena bagaimana beliau memberikan trik dan tips menjadi seorang yang mendapatkan beasiswa bahkan ke luar negeri. Di balik beliau menjadi seorang aktris ini, beliau juga akan mendapatkan penghasilan. Beliau juga akan mendapatkan fee dari konten YouTube beliau. Sama halnya dengan Arif Muhammad. Arif Muhammad ini adalah dimulai dari hobinya menulis di blog. Beliau seorang blogger, seorang YouTuber. Ini yang saya bilang tadi, bahwasanya bagaimana kita produktif untuk memberikan menjadikan media sosial ini adalah media sosial produktif. Saya rekan-rekan di Rokan Hilir khususnya saya merangkul kawan-kawan di bidang usaha, pemuda di bidang usaha. Saya yakin dan percaya bahwa pemuda-pemuda ini sudah terlalu melek terhadap atau sudah terlalu luas pemahamannya terhadap dunia digital. Semua usaha teman-teman saya himpun dalam satu media sosial, forum kewirausahaan pemuda, dan di sana menjadi ajang promosi kita. Dan sebagai ajang promosi agar produk-produk rekan-rekan, baik produk kuliner, jasa fotografer, atau apapun itu, rekan-rekan semua silakan himpun atau posting ke dalam sebuah akun sosial media, khususnya anak-anak pemuda Rokan Hilir. Ini sebagai ajang sebenarnya, sebagai ajang promosi kita di dunia digitalisasi ini. Pihak luar atau di luar Rokan Hilir, mereka bisa melihat produk, oh ini produk rekan-rekan, ini produk unggulan daerah, seperti itu. Dari media digitalisasi, media sosial ini yang berperan rekan-rekan. Menjadi sebuah passion, hobi. Rekan-rekan memiliki hobi dan memiliki passion memasak misalnya. Rekan-rekan bisa membuka usaha kuliner. Rekan-rekan bisa membuka usaha kuliner dan memanfaatkan media sosial untuk ajang promosi itu tadi. Banyak rekan-rekan saat ini, ada satu rekan saya berhasil sampai saat ini rekan-rekan bisa menjadi seorang selebgram di Instagram. Ada terbaru sekarang TikTok, rekan-rekan bisa menjadi seleb di TikTok. Banyak endorse yang akan rekan-rekan dapatkan dari hal ini. Inilah menjadi suatu dunia digitalisasi ini, budaya digital ini yang menjadi produktif media sosialnya. Seperti Mbak Poppy tadi, beliau satu hari mungkin bisa dapat satu endorse, itu lumayan. Itu sudah menjadi suatu bagaimana kita mendapat penghasilan seperti itu. Seperti itu juga saya mengedukasi rekan-rekan pemuda-pemuda, yuk sama-sama kita manfaatkan digital ini untuk hal-hal yang positif. Kita pemuda, bagaimana kita adalah pemuda yang produktif. Kita pemuda yang mandiri. Kita bisa menjadi pemuda yang hebat, menjadi pemuda yang bisa memberikan sumbangsih bahwa inilah kita pemuda Indonesia yang kreatif memanfaatkan dunia digitalisasi itu. Kemudian rekan-rekan, di dalam sebagai pelaku UMKM atau pelaku usaha, banyak jenis-jenis dari usaha itu sendiri, baik itu fotografer, graphic designer, content writer, itu sebagai penulis, konten menulis, traveling. Bagi rekan-rekan yang suka traveling, bagi rekan-rekan yang suka jalan-jalan, rekan-rekan silahkan gunakan media sosial. Rekan-rekan bisa membuat video seperti itu, mempromosikan suatu wilayah, mempromosikan suatu kuliner. Rekan-rekan ke suatu daerah, rekan-rekan bisa mempromosikan wilayah tersebut, kuliner, seperti itu. Rekan-rekan bisa.
kemudian rekan-rekan posting di akun media sosial rekan-rekan, semua orang akan melihat postingan rekan-rekan tersebut. Kemudian, nah selain itu, explore wisata juga media sosial juga berperan sebagai explore untuk melihat, oh ini suatu wilayah, ini suatu tempat wisata. Ini salah satu contoh akun media sosial di Instagram itu bagaimana mempromosikan pariwisata di Indonesia. Ini bertujuan pasti untuk yang pertama memperkenalkan wisata Indonesia baik untuk wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara seperti itu. Sebelum mereka datang ke suatu wilayah, mereka bisa melihat dari akun sosial media, melihat bagaimana suatu daerah yang akan dikunjunginya. Ini rekan-rekan salah satu ajang promosi, ajang perkenalan untuk wisata-wisata. Saya yakin ini hanya satu akun Instagram dari pariwisata Indonesia. Saya yakin dan percaya bahwa untuk setiap daerah memiliki akun Instagramnya masing-masing seperti itu. Ini adalah explore wisata. Bagaimana para wisatawan kenal, para wisatawan melihat, oh ini dunia luar. Apalagi wisatawan mancanegara. Di Rokan Hilir, rekan-rekan saya perkenalkan di Rokan Hilir, itu ada namanya wisata atraksi. Dari budaya Tionghoa atau Chinese itu adalah bakar tongkang. Tongkang yang dibakar atau kapal yang dibakar besar itu menjadi salah satu budaya atau etnis dari Chinese. Namun kedatangan mancanegara itu setiap tahun meningkat sampai untuk wisatawan lokal atau mancanegara bisa ratusan ribu datang dalam satu pekan. Ini menjadi apa? Ini menjadi suatu langkah, suatu ajang untuk kita memperkenalkan kuliner, memperkenalkan aksesoris atau souvenir-souvenir dari daerah kita. Melalui apa? Melalui akun sosial media terlebih dahulu. Dari dalam hal ini menjadi ajang promosi untuk wilayah kita seperti itu. Kemudian ini tadi adalah wisata, kalau ini adalah budaya. Explore budaya juga bisa melalui media sosial rekan-rekan. Sebagai media sosial yang edukatif atau edukasi untuk memperkenalkan budaya di suatu daerah. Kemudian media sosial ini untuk mengekspor budaya juga menjadi dokumentasi atau memberikan suatu wadah untuk kita memperkenalkan suatu budaya di daerah masing-masing. Ini akun budaya Indonesia, budaya saya, dan masih ada akun sosial media budaya Riau, budaya dan seluruh budaya-budaya di provinsi ada di Indonesia. Dan ini menjadi sumbangsih tentunya rekan-rekan langkah kita mendokumentasikan dan melestarikan budaya di Indonesia. Rekan-rekanku, bahwasanya bagaimana kita membudayakan digitalisasi ini, kita cerdas menggunakan, mengikuti perkembangan zaman tentunya. Apalagi kita masih muda, kita yang memiliki optimis bahwa kita adalah pemuda yang produktif, kita menggunakan akun media sosial adalah untuk hal-hal yang positif, tidak untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Mungkin sharing saya mungkin hanya di situ mengenai budaya digital, rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Terdapat kesalahan itu dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya, jadikan dirimu cerdas dalam menghadapi perkembangan zaman. Produktiflah sehingga dirimu mampu mewujudkan mimpi. Baik, terima kasih rekan-rekan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Alzira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas materinya yang luar biasa dan pemaparannya tadi kita jadi tahu, dan semoga kita juga semangat walaupun di era digital ini sudah banyak ya Pak masuk dari budaya-budaya luar juga gitu Pak. Kita dengan mudah mengakses, kita juga jangan kalah semangat untuk mempromosikan budaya Indonesia di dunia digital ya Pak, dan diketahui oleh seluruh dunia. Baik, terima kasih banyak Bapak atas materi yang luar biasa, dan juga sudah banyak pertanyaan untuk Bapak, dan mungkin nanti kita akan bertemu di sesi tanya jawab.
Baik, saya akan mengingatkan sekali lagi kepada para peserta semua dan penanya khususnya untuk tetap menyalakan kamera atau on cam sepanjang acara berlangsung dan tetap berada pada ruang webinar Zoom kali ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai etika digital. Dan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini adalah Ibu Aisyah Bilqis, AMD selaku konsultan manajemen. Selamat siang, Ibu. Baik, selamat siang Ibu Aisyah Bilqis. Baik, selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Luar biasa sekali ini Ibu, sedang di Rokan Hilir, Bu. Posisinya di mana Ibu? Di Batam, Kak. Oh, di Batam, luar biasa sekali. Kita kedatangan narasumber dari berbagai macam daerah ya pada hari ini, luar biasa. Baik Ibu, langsung saja Bu, saya persilakan untuk menyampaikan materi selama 20 menit dan izinkan saya untuk memberitahu di 5 menit terakhir. Oke, terima kasih ya Kak. Explore untuk melihat ini suatu wilayah, ini suatu tempat wisata. Ini salah satu contoh akun media sosial di Instagram itu bagaimana. Sudah terlihat ya Kak ya? Halo Kak? Halo Kak, terdengar suara saya Kak? Terdengar Ibu? Saya akan menjelaskan tentang menjadi pengguna internet yang beradab. Yang pertama itu saya akan menjelaskan cara berinteraksi yang satu di dunia digital. Jadi, perkembangan teknologi informasi memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain di dunia maya. Nah, dengan itu kita juga tidak boleh lupa nih, kita harus memiliki etika saat berinteraksi terhadap orang lain. Gitu. Jadi kita tuh nggak boleh, walaupun kita tidak bertatap muka dengan orang itu, jadi kita tuh seenaknya aja mau ngomong atau berkomentar tentang seseorang itu. Gitu. Terus di sini ada 6 etika dalam berinteraksi di dunia digital. Yang pertama itu menghargai sesama manusia. Jadi menghargai sesama manusia itu adalah kewajiban kita dalam menggunakan sosial media. Kita tidak boleh memberikan komentar yang kasar atau merendahkan orang lain. Terus yang kedua, kita juga nggak boleh nih sembarangan memberikan informasi ke orang lain yang kita miliki. Seperti misalkan orang itu memberikan informasi yang hanya untuk kita, tetapi disampaikan untuk orang lain. Gitu. Terus kita juga dilarang nih untuk terus kita juga harus menghargai privasi orang lain. Kita tuh nggak boleh kalau kita cerita atau apapun itu kita sebarkan ke orang lain. Dan misalkan orang lain tuh nggak bisa kita tanya seenak kita aja, misalkan privasi mereka gitu. Terus habis itu kita tuh nggak boleh mengirim pesan yang menyalahgunakan kepentingan dan berkesan menghina. Jadi kalau misalkan kita tidak menyukai orang tersebut, itu tidak seharusnya gitu kita menggunakan tersebut. Terus yang paling pentingnya adalah berlaku sopan dan santun. Terus di sini ada lagi nih toleransi terhadap perbedaan di dunia digital. Sikap toleransi itu tidak memiliki batas waktu, tempat, dan dengan siapa kita melakukan interaksi tersebut.
Namun, sikap toleransi kita lakukan dengan tidak hanya dilakukan ketika menghargai ras, agama, budaya, suku, dan golongan orang lain, tetapi menghargai pendapat memikirkan orang termasuk toleransi. Jadi kita tuh memikirkan nih orang itu kan berbeda pendapat sama kita. Itu tidak boleh kayak kita tuh menghina atau kita itu menjelek-jelekan orang tersebut. Terus selanjutnya kita tuh melakukan promosi produk dengan santun. Sebuah bisnis itu memang perlu nih promosi produk dengan santun agar dapat menarik pembeli gitu. Kita itu harus ramah, harus misalkan kita ada orang yang ingin membeli produk kita tuh harus sopan juga jawabnya, jangan nanti mentang-mentang nggak jadi beli atau nggak suka produk kita tuh kayak membalas dia gitu loh. Terus kita harus menyapa. Selanjutnya berkomentar yang santun saat jualan online. Di saat pendapat seseorang pembeli kita tuh nggak sesuai nih sama kita. Orang itu berpendapat kalau misalkan kita jualannya nggak sesuai nih misalkan sama spesifikasi yang kita jual. Itu bukan berarti kita balas nih komentar orang itu, tapi kita harus kayak ya udah berarti selanjutnya kita akan benarkan untuk kedepannya gitu. Jadi dan selanjutnya itu kita tuh harus ingat kita tuh tidak boleh membalasnya itu, kita harus memiliki kesantunan untuk berkomunikasi karena semua orang itu kan memiliki pendapat yang berbeda. Kita itu harus menghargainya, bukan harus kayak saya nggak suka nih sama dia dan kita tuh kayak balas loh gitu, nggak suka juga atau misalkan menghinanya gitu. Terus kita juga harus rendah hati agar gimana ya, agar semua kita tuh semua orang tuh menyukai kita, tapi kita emang nggak harus sih orang lain kita, tapi setidaknya walaupun kita tidak diperlakukan baik sama orang, kita harus memperlakukan orang lain itu dengan baik. Dan kalau misalkan kita ingin dihargai dengan sama orang lain, itu berarti kita duluan nih, kita harus bersikap baik dulu terhadap orang lain. Itu aja kita. Baik, terima kasih banyak Ibu atas materinya yang luar biasa dan juga menjadi pengingat untuk kita sebagai pengguna sosial media bahwa kita harus tetap menjaga sopan santun walaupun kita tidak bisa bertatap secara langsung, namun bukan berarti kita boleh berkata seenaknya ya Bu, kita harus tetap menjaga etika di ruang digital. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu atas materinya yang luar biasa. Sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk hari ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chat kami dan kami akan memilih 4 penanya yang beruntung dan dapat bertanya langsung kepada para narasumber kita yang luar biasa.
Baik, namun sembari menunggu, mungkin saya akan bertanya kepada para peserta semua mengenai perayaan 17 Agustus yang dilakukan kemarin, apa yang dilakukan? Mungkin seperti tadi Bapak Arif Rama sebutkan, ada yang berburu promo untuk makanan, atau ada yang di rumah saja menonton upacara bendera. Boleh dibagikan di kolom chat tentang kegiatan apa saja yang dilakukan kemarin merayakan kegiatan 17 Agustus. Luar biasa sekali, walaupun kita sudah memasuki tahun kedua ya untuk memperingati 17 Agustus di era pandemi ini. Semoga era pandemi ini cepat selesai. Baik, ternyata sudah masuk daftar penanya yang beruntung dapat bertanya langsung kepada narasumber. Pertanyaan yang pertama adalah untuk narasumber kita yang pertama itu Ibu Silvi, yang akan ditanyakan oleh Saudari Aulia. Selamat sore. Sore. Sore, Ibu dapat langsung bertanya kepada Ibu Silvi. Silakan Ibu untuk bertanya kepada Ibu Silvi. Aulia Unisba ini ya? Iya, halo. Sudah jelas suaranya, Kak? Sudah jelas. Ya, Silakan. baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu. Tadi kan Ibu sudah jelas ya memaparkan terkait bisnis yang Ibu jalankan. Banyak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah hambatan apa saja yang Ibu alami gitu dalam membangun bisnis tersebut dari awal Ibu buat sampai hari ini, dan persiapan apa yang telah Ibu rancang gitu untuk menghadapi new normal, yang mana pasti akan ada banyak perubahan gitu dari segi operasional pas waktu COVID sama setelah COVID gitu, Bu. Terima kasih. Ya, langsung dijawab aja ya Mbak Aljira ya. Silakan Ibu, silakan dijawab. Ya, pertanyaannya yang pertama, persiapan apa aja sebelum mulai bisnis ya? Bener kan? Ya. Pertanyaannya itu kan, persiapan apa aja? Gimana ya jawabnya ya? Banyak banget ya sebelum mulai bisnis ya persiapannya ya. Tentunya nomor satu sih kesiapan mental ya. Karena kan bisnis itu 24 jam berpikir ya. Harus menggaji karyawan, harus memikirkan service level, operasional, banyak lah yang harus dipikirkan. Jadi yang pertama kesiapan mental dulu. Are you sure you want to be entrepreneur? Karena jadi pegawai juga nggak salah, jadi pegawai juga enak kok. Nggak usah mikir, kerja hanya pada jamnya saja gitu. Jadi kesiapan mental lah jawabannya yang paling utama ya yang harus disiapkan. Kalau yang lain-lainnya sih akan mengikuti ya. Artinya keuangan dan strategi lainnya akan mengikuti persiapan mental kita. Kemudian kalau saya sih kebetulan tidak terlalu banyak tantangan ketika di pandemi ini karena memang bisnis saya kan ghost kitchen dari awal memang sudah siap untuk pandemi begitu. Tapi memang ada persaingan yang bertambah, artinya kompetitor tambah banyak karena entry barrier-nya kecil gitu ya. Untuk bisnis ghost kitchen seperti saya entry barrier-nya kecil, kompetitor tambah banyak. Cuman saya nggak takut sih, biasanya tim coba-coba, saya bilangnya tim coba-coba tuh cuma bertahan less than 1 year, di bawah 1 tahun cuman ngacak-ngacak doang, ngeganggu-ganggu doang dalam jangka pendek. Seterusnya sih biasanya memang pemain lama yang tetap bertahan begitu. Terima kasih. Baik, semoga terjawab pertanyaannya dan juga sangat bermanfaat sekali pertanyaannya dan juga jawabannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Luar biasa sekali. Kita akan lanjut ke pertanyaan untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Arif Rama Syarif, yang akan ditanyakan oleh Saudari Neni Yanji Aurora. Selamat sore, Saudari Neni Yanji Aurora. Dapat langsung menyalakan mikrofon dan juga menyalakan kameranya untuk dapat bertanya. Silahkan. Saudari Neni Yanji Aurora. Silahkan untuk langsung bertanya kepada Bapak Arif Rama. Silahkan.
Baik, langsung saja. Selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Ya baik, terima kasih diberikan kesempatan untuk bertanya ke Bapak Arief. Ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arief, bagaimana cara kita untuk menghindari data kita bocor ke pihak ketiga, Pak, terutama itu data tentang keuangan. Misalnya seperti kita daftar Flip, nah kita harus disuruh konfirmasi ke Alfamart, seperti itu contohnya. Mungkin Bapak minta dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya, juga cukup menarik karena banyak orang bertanya. Cuma pertanyaan saya adalah, saya kembalikan biasa ke peserta. Pertama, Ibu punya IG? Ibu punya IG? Instagram? Halo? Suaranya enggak? Punya. Ibu punya Ibu punya Facebook? Punya Pak, punya ya. Semua. Punya TikTok juga ada punya ya? TikTok ya. Bayangkan ya, Ibu, yang kalau kita bicara soal data ya, banyak orang berkata bahwa data itu hanya data keuangan atau data itu dalam bentuk Excel saja gitu ya. Padahal nih, kalau kita saling terkoneksi secara sosial media, saya dan Ibu koneksi umpama, atau saya searching deh nama Ibu, apakah Ibu private atau tidak nih sosial medianya, atau saya terkoneksi dengan moderator. Dari situ aja saya sudah bisa membaca berapa jumlah keluarga Ibu, berapa kira-kira umur anak Ibu, berapa umur orang tua Ibu. Jadi kalau saya punya produk sesuatu, saya bisa sharing ke Ibu dalam produk itu. Saya nggak akan pernah nawarin tentang mobil Tesla ke Ibu, karena menurut behavior Ibu di sosial media Ibu mungkin belum mampu beli Tesla. Tapi kalau saat saya promosi soal mobil Toyota Cayla, itu kemungkinan iya. Tapi itu nggak mungkin juga, karena keluarga Ibu banyak. Saya kemungkinan akan nawarkan Kijang. Tuh, bayangkan. Ibu hati-hati, sosial media Ibu dan rekan-rekan di sini semua private atau public. Itu juga dilihat. Kita selalu mempermasalahkan soal bocoran data umum, yang katanya BPJS bocor. Kemudian gaji kita terlihat. Kemudian keluarga kita jumlahnya banyak. Padahal crawling data dari sosial media itu sangat-sangat mudah. Kita bisa membaca behavior setiap teman-teman kita. Kita bisa koneksi kemanapun dengan akun palsu, umpama membaca seluruh komunitas yang ada. Bayangkan, bagaimana cara mencegahnya? Seperti saya sampaikan, bahwa niat jahat itu bukan adanya niatnya aja, tapi adanya kesempatan. Cara paling mudah apa? Kalau tidak ingin di-crawling datanya, nggak usah pakai aplikasi-aplikasi seperti itu. Mungkin pakai Nokia jadul yang cuma telepon doang, halo sama SMS. Tuh, tapi Pak, kita ngikutin perkembangan zaman. Ya akhirnya apa pilihannya? Jadilah netizen yang positif. Sehingga pada saat kita di crawling, itu biasanya akan menjadi positif. Jadi ada sentimen negatif dan positif. Jadi jadilah netizen yang positif. Itu saran saya. Bagaimana tidak bocor ke pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab? Saya bila koneksi ke IG Ibu, apakah saya pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab atau apa? Belum tentu. Karena apa? Kalau saya mendiamkan datanya Ibu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya mau jualan mobil Toyota, Kijang, saya pasti tawarin ke Ibu dulu. Kenapa? Sesuai profilnya. Gitu. Sebenarnya kalau rekan-rekan di sini ada jadi marketing, sales, paling mudah adalah collecting data dari sosial media. Tidak perlu ngumpulin data sebenarnya. Semua udah tersebar, apalagi banyak yang publik sosial media. Coba, contoh paling sederhana, kalau Ibu koneksi umpama ke sosial medianya Raffi Ahmad, udah tahu dong berapa anaknya. Tuh. Berapa tahun, udah tahu dong penghasilannya. Tuh, bayangin. Nggak perlu ditulis, kita udah bisa tahu karakter orang. Nah ini yang dicari sebenarnya. Jadi kalau ditanya bagaimana tidak bertanggung jawab, kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Kita mau pakai aplikasi itu atau tidak. Itu saran saya, Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya yang luar biasa. Semoga bisa langsung kita terapkan ya untuk kita tetap aman di dunia digital dan juga terhindar dari segala kejahatan-kejahatan walaupun mungkin kita bukan public figure ya Pak atau mungkin bukan pelaku usaha gitu. Namun untuk data personal kita atau pribadi tetap harus dijaga ya Pak.
semoga juga terima kasih juga Ibu atas pertanyaannya luar biasa juga. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab yang ketiga, yaitu untuk narasumber kita, yaitu Bapak Eko Wahyudi, yang akan ditanyakan oleh Saudara M. Nurul Arifin. Selamat sore. Baik, Saudara M. Nurul Arifin, silahkan untuk menyalakan kamera dan juga mikrofon dan langsung bertanya kepada Bapak Eko. Oke, suara saya jelas nggak, Kak? Jelas, sudah jelas. Silahkan. Ya, alhamdulillah. Baik, mungkin langsung saja ya, Pak, ke pertanyaan saya. Bagaimana sih cara memanfaatkan dunia digital untuk mengembangkan, melestarikan, atau bahkan memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat luas, atau bahkan go internasional nih? Lalu, gimana sih cara menghindari arus negatif dari perkembangan teknologi yang akhir-akhir ini tuh dapat melunturkan nilai-nilai budaya yang ada? Karena kita ketahui bahwa semakin masyarakat terfokus di dunia digital, semakin terpengaruh dengan budaya barat. Dan bahkan banyak sekali sekarang udah lupa dengan budaya lokal atau budaya sendiri gitu. Nah, kira-kira bagaimana ya Pak cara mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih M. Nurul Arifin atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Bagaimana kita di dunia digital itu mengembangkan dan melestarikan budaya untuk masyarakat luas, bahkan go internasional. Di balik dunia digital ini banyak hal-hal negatif yang kita lihat ya, seperti itu Nurul Arifin. Tetap kita sebagai pengguna internet atau pengguna akun media sosial yang cerdas harus selalu memposting hal-hal yang positif, terutama tentang bagaimana kita mempromosikan, memperkenalkan budaya-budaya khususnya budaya di Indonesia agar tidak tergilas oleh arus digitalisasi yang kita lihat bagaimana budaya Barat, Korea itu masuk melalui dunia digital dan mempengaruhi mindset dari masyarakat Indonesia khususnya tentunya pemuda-pemuda, saya lihat pelajar-pelajar seperti itu. Dan tentunya hal ini harus kita berikan langkah yang konkret bagaimana kita sebagai pemuda, kita sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas, masyarakat yang ingin memperkenalkan budaya kita. Kita harus selalu tentunya belajar, mengedukatif. Kita yang misalnya kita sebagai penggiat seni, kita sebagai penggiat budaya di suatu tempat, kita buat ajang, kita buat seni pertunjukan yang akan kita expose tentunya ke akun media sosial. Itu akan dilihat oleh banyak orang, halayak luas, bahkan go internasional yang juga memiliki akun sosial media seperti itu. Jadi selalu kita terapkan, selalu kita expose hal-hal yang positif, memperkenalkan budaya di suatu tempat, dan hilangkan bagaimana mindset negatif atau pengaruh-pengaruh negatif yang masuk ke dunia kita atau pikiran kita seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya yang luar biasa juga. Semoga bisa kita langsung terapkan dan juga terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa juga. Baik, langsung kita akan masuk ke sesi tanya jawab selanjutnya dan yang terakhir untuk hari ini yaitu untuk narasumber kita yang keempat yaitu untuk Ibu Aisyah Bilqis yang akan ditanyakan oleh Saudari Anissa Zakiyah. Selamat sore, Saudari Anissa Zakiyah. Dapat langsung menyalakan kamera dan mikrofon dan langsung bertanya kepada Ibu Aisyah Bilqis. Baik, selamat sore, Saudari Anissa Zakiyah. Apakah masih bergabung bersama kami, Saudari Anissa Zakiyah? Baik. Ya, dapat langsung menyalakan kamera dan langsung bertanya. Baik, kita akan menunggu sebentar untuk Saudari Anissa Zakiyah. Baik, langsung saja dapat. Baik, kita akan langsung
Lanjut ke penanya yang kedua, selanjutnya yaitu Saudara Khairul Irsyadi. Selamat sore, Saudara Khairul Irsyadi. Baik, dapat langsung menyalakan mikrofonnya dan juga langsung bertanya kepada Ibu Aisyah Bilqis. Dapat langsung menyalakan. Nah, baik, langsung. Ya, baik, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Ya. Izin saya mau bertanya ke Kakak Aisyah Bilqis. Yang pertanyaannya, kan sifat remaja cenderung ikut-ikutan, sehingga membuat mereka pun sembrono dan jadi kurang cerdas dalam menggunakan alat chattingan seperti media sosial. Dan cenderung hantam kromo, hantam jadi gitu, Kak. Terus hal ini kan tentu saja kurang baik. Dalam sudut pandang Kakak, bagaimana melihat hal seperti ini, Kak? Terima kasih. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Khairul Irsyadi. Jadi, kalau menurut saya, tidak semua remaja itu ikut-ikutan dalam hal yang ke arah yang negatif kan gitu. Pasti ada juga ke arah yang positif. Terus jadi kita tuh gimana? Kita tuh juga harus tahu nih sebagai remaja yang baik itu kita harus nilai yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nggak harus kita tuh ikut-ikutan nih sama yang sesuatu yang tidak baik gitu. Karena kan kita harus mikir nih apa sih kerugian yang bakal kita timbulin kalau kita ngikutin yang orang yang sembrono tadi gitu. Kan masih ada lagi kebaikan yang ada pada orang-orang yang lain gitu. Jelas? Lagi? Baik. Baik, Kak. Jelas, Kak. Cukup jelas, Kak. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya dan juga pertanyaan yang luar biasa. Semoga bisa langsung kita terapkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, maka dengan ini maka berakhirlah pula sesi tanya jawab untuk webinar pada hari ini. Kita akan langsung masuk. Saya akan kembali berbicara atau berbincang-bincang dengan key opinion leader kita pada hari ini, yaitu Ibu Poppy Anggraini. Selamat sore, Ibu. Balik lagi, sore Mbak Alzira. Sudah terasa? Sudah sore ya, Bu? Iya, nggak terasa banget ya. Udah sore aja, udah azan asar. Iya, udah azan asar, Ibu. Luar biasa ya, Bu, materi hari ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali untuk 4 narasumber. Luar biasa sekali. Semoga ilmu-ilmu yang di-sharing tadi menjadi alma jariah dan bisa diterapkan sama kita semua yang mendengar di sini. Betul, dan berbincang-bincang Bu mengenai marketplace atau loka pasar, dan juga tadi sudah banyak diberitahukan mengenai keamanan digital. Untuk Ibu Poppy sendiri, itu bagaimana Ibu mempunyai tips atau kiat-kiat untuk menjaga keamanan digital di loka pasar atau marketplace? Baik, terima kasih. Nah, dari rekapan saya tentang pembahasan hari ini, cerdas dan aman memanfaatkan loka pasar atau marketplace, belakangan ini ada yang terkait, ini terkait ya dengan topik yang kita bahas hari ini. Kemarin saya ada 2 kali benar-benar ketipu dengan salah satu online shop di Shopee. Jadi saya itu belanja barang, saya tertarik dengan barangnya, cermin kecil, dan itu saya sudah pastikan, karena mereka suka ada caption di bawah, jadi saya sudah baca jelas, dan gambar-gambarnya sudah ada tertera, maksudnya gambarnya ada banyak, dan itu gambar-gambar yang saya lihat di sana, itu saya klik dan saya beli barangnya sebanyak 80 piece. Ya harganya memang nggak mahal, maksudnya harganya memang murah sekali, di bawah Rp1.000, tapi saya memang butuh itu untuk dagangan saya, jadi saya beli banyak. Itu online shopnya di Jakarta ya, dan ternyata barang yang datang, barangnya sama, memang cermin, tapi gambarnya tidak ada satupun yang sama dengan katalog mereka. Dan saya laporkan ke Shopee, jadi kan di situ ada fasilitas untuk laporan.
di dalam pengaturannya di situ kan. Terus saya laporkan. Nah, laporannya itu berlangsung lama sekali. Saya tuh kayak hampir 1 minggu cuma ngurusin itu aja. Dan di dalam saya melapor itu ternyata si penjual mengupload barang yang saya beli itu gambarnya sesuai dengan yang datang di saya. Jadi saya itu komplain ya Mbak Aljira. Saya itu komplain, saya bilang gini, barang yang datang tidak sesuai dengan barang yang ada di katalog. Tentu saja saya merasa tertipu kan. Jadi saya harus komplain nih, karena saya nggak suka, saya perempuan, jadi saya di situ katalognya itu gambarnya semuanya laki-laki, hampir semuanya laki-laki. Bahkan yang bisa saya gunakan untuk dagangan saya sekitar cuma 7 piece dari 80 piece. Tapi selama saya melakukan pengaduan itu berlangsung lama, hampir 1 minggu, dan saya telat di bagian terakhir, dan ternyata saya kalah. Padahal sebenarnya saya udah jelas-jelas, saya udah sudah screenshot untuk gambar katalog mereka, dan mereka memang posting memang gambar yang tidak ada, sama sekali tidak ada yang didapat dengan saya itu nggak ada di dalam katalognya. Dan tiba-tiba kaget sekali dalam hari ketiga atau keempat itu tiba-tiba ada di katalognya. Nah, ini sebenarnya ini saya kasih tips untuk ibu-ibu dan teman-teman semuanya dalam belanja, bapak-bapak juga. Mohon dicermati secara benar-benar bijak, dan benar kata salah satu narasumber tadi, kalau bisa belanja di akun Shopee atau akun yang e-commerce yang ada centang atau terlicense. Jadi kalau misalnya memang ada tercentang dan terlicense, memang license, nah itu insya Allah trust. Tapi kalau misalnya memang kita, wah ini saya tergiur harga murah dong ngomong itu, di antara semuanya kita bisa list kan di rate yang paling murah apa itu, karena saya mau menjual kembali. Dan barangnya itu benar-benar tidak sama. Tapi saya kalah dalam perdebatan karena saya nggak selamanya pegang handphone dan notifikasinya saya miss waktu itu. Ya udah. Itu memang benar-benar pengalaman yang pahit banget dan itu menyakitkan. Tapi ini bisa jadi pelajaran untuk saya. Ternyata kalau misalnya saya memang fokus dalam kegiatan saya sekarang, ya saya berdagang sebagai entrepreneur ya, saya sebagai pengusaha, dan saya sebagai content creator atau content creator yang baru belajar, dan saya sebagai influencer yang baru merambah dunia influencer ini. Jadi saya memang benar-benar saya terapkan dalam melakukan post atau konten, saya memang sangat perhatikan apa yang saya posting. Jadi dari mulai kualitas foto, dan saya usahakan kalau misalnya teman-teman semua sempat untuk buka Instagram dagang saya Gaya Biaya, maaf. Di situ saya ada setiap katalog itu saya ada beberapa slide. Slide pertama saya usahakan foto gambar dulu. Slide kedua video, jadi teman-teman semuanya bisa lihat detail bahan tanpa harus bertanya dengan saya, karena itu sangat detail sekali. Slide ketiga saya bikin pilihan warna. Nah itu jadi saya benar-benar memperhatikan kualitas dalam postingan atau konten saya, supaya orang yang berbelanja tidak merasa tertipu. Dan kita sebenarnya usaha dagang itu mengharap ridho atau berkah ya. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu, jangankan trust yang akan datang, malah nanti bakal lama-kelamaan kita itu akan ditinggal sama pembeli, atau bahkan mungkin nggak terlirik, atau mungkin banyak review yang ada. Kalau Shopee kan ada reviewnya ya, review jujur, entahlah itu. Ada beberapa juga yang mungkin disebut, ada pernah saya dengar disebut review dari memang yang bersangkutan langsung pakai akun yang lain, tapi entahlah. Nah itu, tapi kalau misalnya memang biasanya yang license atau yang centang itu insya Allah trust. Itu cara-caranya kalau misalnya memang cara-cara yang bijak dalam berbelanja, dan itu saya kembalikan lagi sebagai saya penjual. Saya memang terapkan yang seperti itu. Nah untuk pemaparan dari Pak Arief dan Pak Eko itu memang benar-benar sudah saya lakukan. Karena memang kata Pak Arief, orang-orang lebih pilih online karena apa? Selain memang benar belanja online itu mempersingkat dan menyederhanakan transaksi, benar nggak Mbak Aldira? Betul. Jadi kalau misalnya kita belanja, biasanya dulu saya kalau misalnya tadi ditanya siapa yang tahu Cempaka Mas, apa saya tunjuk tangan. Tapi kalau misalnya menuju ke Cempaka Mas dari kota Jambi saya ini untuk naik pesawat itu ongkosnya udah berapa? Ya kan? Nah, marilah sama-sama kita ambil manfaat baik dari literasi digital ini atau perkembangan digital ini, ambil yang positifnya, lalu kita kembangkan. Kayak kata Pak Eko, menjadi produktif di sosial media melalui hobi aja dulu, yang simple aja hobi. Kayak saya hobi foto, dan alhamdulillah akhirnya saya dibayar untuk hobi saya hari ini.
Jadi setiap saya bekerja dipanggil untuk visit store, ya saya ada endorse visit store, itu saya melakukannya dengan happy. Uang alhamdulillah masuk untuk sekadar jajan atau beli make up, alhamdulillah putus dari situ gitu. Jadi kayak yang benar-benar kita ambil positifnya. Kemajuan digital ini ada positif dan negatifnya. Tapi kalau misalnya kita pilih, kita masuk ke yang positif nih, insya Allah positif aja ke depannya. Sama kayak algoritma kita di Instagram ya, kalau misalnya kita cari-cari, hari ini nih saya butuh tumbler buat anak-anak saya. Nanti di Facebook akan ada iklan itu juga. Nanti akan ada iklan itu juga, tumbler juga, di Instagram juga gitu. Jadi kalau misalnya memang benar-benar, kalau misalnya memang kita ambil yang positifnya, kita akan terbawa ke arah yang positif dalam kemajuan digital ini gitu. Jadi sekarang mulai dari hobi aja dulu. Kalau misalnya calon entrepreneur, semangat aja, yang penting niat, benar kata Mbak Silvi tadi, emang harus nih, kita harus berbekal mental dulu yang kuat. Nah, kita harus ada mental dan dibarengi niat. Habis itu kita konsisten, insya Allah bisa berhasil. Luar biasa sekali Bu Popi, tadi sudah diberitahukan tips and trik sekaligus Bu, dari seorang pembeli dan juga seorang konsumer, penjual. Iya, dari seorang pembeli dan juga penjual untuk cerdas dan tetap aman memanfaatkan marketplace. Karena saya juga tadi sangat tahu Bu perasaannya ditipu, tapi sayangnya saya lewat transfer bank, jadi tidak bisa diproses. Itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk saya. Ya, kita harus hati-hati ya. Benar. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, saya juga mau ucapin terima kasih dulu untuk 100 partisipan. Semoga semuanya sehat-sehat dan ilmu yang hari ini diterima jadi bermanfaat, bisa dikembangkan dengan baik. Luar biasa sekali Ibu, dan mungkin saya ingin meminta tolong kepada Bu Popi untuk terakhir mengumumkan 6 penanya terpilih yang memenangkan voucher e-money. Ya. Baik, sudah masuk 6 penanya yang terpilih untuk mendapatkan voucher e-money. Lumayan hadiahnya, bertanya mendapat ilmu, dan e-money-nya bisa digunakan untuk berbelanja di marketplace. Bener, ya. Terus bahasannya menarik lagi ya, benar-benar menarik banget. Baik, luar biasa sekali, menarik, dan dapat langsung kita terapkan karena semenjak pandemi ini kita lebih sering menggunakan marketplace ya. Iya. Baik, akan ada di layar 6 penanya yang terpilih untuk mendapatkan voucher e-money. Iya, sama-sama menunggu. Luar biasa sekali, antusiasmenya, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun baik, akan menunggu. Ya, oke, udah. Baik. Oke. Silakan Ibu. Mungkin mau lihat lebih dekat dulu. Sebentar nggak kelihatan. Silakan. Wah, nggak kelihatan, Mbak. Kekecilan ini. Baik, saya yang akan bantu umumkan. Pertama, selamat kepada Bapak Ali Hardi, kemudian Saudara Luhur Siregar, Ibu Yani Suartini, dan kemudian Saudari Dina Rahayu, kemudian Saudari Suci Widya, dan Saudari Erna Indriana. Selamat kepada para pemenang. Selamat, semoga bermanfaat. Baik, semoga bermanfaat voucher e-money-nya. Namun sebelum kita mengakhiri sesi ini, boleh saya ingin bertanya apakah nomor yang dicantumkan sudah terintegrasi dengan voucher e-money dan e-wallet-nya untuk memudahkan panitia pengiriman hadiah. Jika sudah terintegrasi, berikan jempol. Untuk memastikan hadiahnya dapat tersampaikan. Apakah sudah terintegrasi? Sudah. Luar biasa. Baik, mungkin selanjutnya kita akan berfoto bersama sebagai dokumentasi. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti gaya, boleh? 1, 2, 3. Baik, luar biasa. Selamat sekali lagi kepada para pemenang dan juga Ibu Popi. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mbak Alzira. Selamat ya, 6 pemenang dan 4 lagi yang tadi selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tidak terasa kita sudah sampai kepada penghujung acara webinar kita pada hari ini. Saya akan menyimpulkan beberapa hal dari narasumber dan juga key opinion leader kita yang luar biasa, dan juga tadi sesi tanya jawab, yaitu sekarang sudah banyak tersedia loka pasar atau marketplace yang dapat kita gunakan sebagai penjual maupun pembeli. Dan juga di dalam pemakaiannya tetap kita harus menjaga etika dalam berinteraksi, dan juga jangan lupa untuk menjaga keamanan digital kita.
Luar biasa sekali, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber kita yang luar biasa hari ini. Luar biasa hari ini yaitu Ibu Silvi, kemudian Pak Arif Rama, dan kemudian Pak Eko Wahyudi dan Bu Aisyah Bilkis, dan juga key opinion leader kita pada hari ini Ibu Popi, dan juga para peserta yang sudah sangat antusias dan luar biasa semangatnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Dan mungkin untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, saya ada sedikit pantun, yaitu keliling Riau bersama Riri, Rokan Hilir, destinasi nomor 1. Saya Aljira pamit undur diri, semoga bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Aljira, Mbak Silvi, Terima Pak kasih, Arif, Mbak. Pak Eko. Terima Saya kasih, Mbak Popi. pamit. Mbak Aisyah. Mbak Aljira. Sehat-sehat semuanya.